Bab 2146. Lorenzo menoleh dan melihat Dewi. Ia mengernyitkan keningnya. Dewi mengenakan gaun pendek berwarna putih. Terlihat sangat manis. Tapi dandanannya terlalu sederhana. Sebaliknya Mina. Tampak anggun dalam balutan gaun panjang berwarna kuning berkilau. Dan kaki Mina terluka. Jadi Dewi terus memapahnya menuruni tangga. Jika dilihat seperti ini, Mina seperti nyonya rumah dan Dewi hanyalah seorang pengikutnya. Kapan kamu kembali? Dewi memapah Mina untuk berdiri tegak, dan dengan senang hati menghadap Lorenzo. Beberapa menit, Lorenzo mengelus rambutnya. Dia bahkan tidak menggunakan hairspray. Terlihat terurai dengan sendirinya, tapi kurang halus. Mina juga mau pergi. Aku sudah berjanji untuk membawanya pergi bersamaku. Dewi langsung memberitahu Lorenzo, tidak meminta pendapatnya. Boleh saja jika mau pergi. Tapi ganti pakaianmu. Lorenzo melirik Mina, dan menyorotkan mata pada Jasper. Baik, Jasper segera memberi perintah. Wezo, bawa Nona Mina untuk mengganti pakaian. Kenapa aku lagi? Wezo mendekat dengan suara pelan, dan segera menghampiri Mina. Nona Mina, silahkan. Gaun ini cantik. Aku memilihnya untuknya. Dewi merasa tidak perlu. Itu untuk menutupi kakinya yang terluka. Dan dia juga terlihat bagus mengenakannya. Lorenzo tidak berbicara apapun, dan keluar sambil merangkulnya. Keduanya masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju keluar. Dewi buru-buru bertanya, "Tunggu sebentar." Mina belum masuk ke dalam mobil. Nona Mina naik mobil di belakang. Jasper menjelaskan, "Apa Nona Dewi lapar? Nona bisa makan dulu, ada makanan." Perhatian Dewi tiba-tiba teralihkan. Camilan. Lorenzo mengelus kepala kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah. Membukanya. Itu adalah kotak berisi kue-kue yang indah, memancarkan aroma yang menggoda. Wow, apa ini? Dewi mengambil dengan cepat dan memakannya dengan gembira. Wow, enak, enak. Bagus kalau kamu suka. Lorenzo juga merasa sangat senang melihatnya. Tuan dengar ada toko kue tradisional baru dibuka di kota. Tahu Anda menyukainya. Jadi Tuan pulang. Jasper menjelaskan sambil tersenyum. Perjamuan malam ini juga. Kamu terlalu banyak bicara. Lorenzo menyorotnya. Kemudian dia segera menutup mulutnya. Tidak berani berkata apa-apa lagi. Ada apa dengan perjamuan malam ini? Dewi merasa penasaran. Seolah-olah ada sesuatu dalam kata-kata Jasper. Tidak apa-apa. Kita akan tahu ketika sampai di sana. Lorenzo mengelap makanan yang menempel di sekitar mulutnya. Makanlah perlahan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Ya, Dewi mengangguk sambil tersenyum. Enak, kamu coba. Aku tidak makan yang manis-manis. Kamu makan saja. Lorenzo memandang sambil tersenyum. Aku senang melihatmu makan. Hehe, Dewi tersenyum padanya. Lalu melanjutkan makan. Lorenzo menatap diam-diam dari samping, dengan senyum manis di bibir. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Dewi selesai makan setengah kotak makanan ringan. Sambil menyentuh perutnya, ia melihat keluar. Dia pun terkejut. Ini, istana kepresidenan. Ya, Lorenzo mengangguk. Tuan Presiden mengadakan pidato. Kamu akan bertemu dengan beberapa teman lama dan beberapa teman baru malam ini. Dewi mau tidak mau memikirkan. Terakhir kali dia menghadiri jamuan makan di kediaman Ivan, dia selalu berfirasat buruk. Seharusnya tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi malam ini. Lorenzo tahu apa yang dia pikirkan. Tapi, kamu harus tetap berada di dekatku dan jangan berlarian. Mengerti? Ya, Dewi mengangguk. Mina juga ada di sini. Dia juga bisa melindungiku. Lain kali kalau ada sesuatu, diskusikan denganku lebih dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri. Lorenzo mengingatkannya. Untuk acara seperti ini, kamu tidak seharusnya mengajaknya. Bab 2147. Kalau begitu, kenapa kamu barusan tidak menolak? Dewi merasa sekarang saat yang tidak terlalu pas. Jika awalnya ia tahu ia akan pergi ke istana kepresidenan untuk menghadiri makan malam, ia pasti akan bertanya pada Lorenzo dulu sebelum menyetujui Mina. Meskipun ia tidak terlalu mengerti tentang hubungan manusia, namun ia tidak akan menyusahkan Lorenzo. Ia masih mengerti logika ini. Kamu sudah setuju. Masa aku tolak?
Kalau begitu, bukankah nantinya kamu tidak punya otoritas dalam keluarga? Lorenzo mencubit wajah mungilnya. Meskipun kamu membuat keputusan yang salah, selama kamu yang membuat keputusan, aku akan menghormati keputusanmu. Kalau muncul masalah, aku akan menggantikanmu membereskannya. Hati Dewi tersentuh mendengar perkataan Lorenzo. Ia tidak menyangka. Lorenzo begitu lembut. Ia begitu bertanggung jawab. Benar-benar sangat memikirkannya. Kamu tidak perlu mengandalkan orang lain untuk keselamatanmu. Lorenzo mengusap lembut rambutnya dan berkata dengan lembut. Selain melindungi dirimu sendiri, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai sepenuhnya adalah aku. Ya, Dewi menganggukkan kepala dengan berat. Hatinya sangat tersentuh. Lorenzo tidak berkata apapun. Ia mengulurkan tangan, menariknya ke dalam pelukan, menciumnya dengan lembut. Apa aku berpakaian terlalu sederhana hari ini? Aku tidak memakai perhiasan apapun. Mereka semua mengatakan aku terlalu sederhana. Apa akan membuatmu malu? Dewi mulai sedikit tidak percaya diri. Sejak awal ia terbiasa dengan jalannya sendiri. Tidak pernah mempertimbangkan perasaan Lorenzo. Namun sebaliknya, Lorenzo selalu memikirkannya. Ia tiba-tiba merasa dirinya yang seperti ini sangatlah jahat. Tidak. Senyamannya kamu saja. Lorenzo sama sekali tidak peduli. Wanitaku tidak perlu mempersulit diri sendiri untuk kesenangan orang lain. Kamu hanya perlu menjadi diri sendiri. Kalau begitu, mungkinkah mereka akan merasa aku membuatmu malu? Dewi masih sedikit gelisah. Mungkinkah mereka akan tidak menyukaiku? Siapa yang tidak menyukaimu? Aku akan mengorek matanya keluar. Lorenzo berkata dengan dominan. Lagi pula, harga diri itu punyaku. Aku akan membuangnya untukmu. Apa hubungannya dengan mereka? Dewi tertawa. Ia langsung mendekati Lorenzo dan menciumnya dengan penuh gairah. Lorenzo memegang belakang kepalanya dan menciumnya dengan penuh tenaga. Keduanya berciuman dengan penuh gairah seperti ini. Saat ini, mereka berdua merasa bahwa mereka bisa bersama selamanya. Mobil berhenti di pintu masuk istana kepresidenan. Seorang pengawal membuka pintu dari luar. Lorenzo dan Dewi turun dari mobil. Segerombolan orang dengan pakaian bagus bergegas menghampiri mereka. Mereka semua tercengang saat melihat Dewi. Selamat malam. Dewi tersenyum menyapa mereka. Ia mengenal orang-orang ini. Semuanya adalah 3 keluarga besar. Malam ini Semi juga datang. Namun tidak membawa Wati. Michael dan Winston kaget melihat Dewi. Namun Cole Kinsley sangat tenang. Menatapnya dengan senyum yang menyenangkan. Juga berinisiatif menyapanya. Dengan tatapan yang sangat akrab. Nona Wiwi, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa, Dewi membalasnya. Benar-benar, Michael dan Winston akhirnya merespons. Keduanya tersenyum kikuk. Tidak tahu harus berbicara apa. Di sisi lain, Juliana yang berada di belakang kerumunan. Menyapa Dewi dengan murah hati. Nona Wiwi, sangat senang bertemu denganmu. Hehe, Dewi setengah tersenyum menatap Lorenzo. Aku juga senang bertemu denganmu. Juliana mengerutkan kening dan tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Mari kita masuk dulu. Semi berkata. Jangan biarkan Tuan Presiden menunggu lama. Betul. Betul. Masuklah. Ketika mereka hendak masuk, sebuah suara nyaring terdengar. Lorenzo, kamu datang tepat waktu. Aku bilang akan keluar menyambutmu. Tapi tiba-tiba ada telepon. Dewi mendongak menatapnya. Ia pernah melihat presiden ini di layar televisi. Tampaknya ia jauh lebih bijaksana daripada Ivan. Wajahnya dipenuhi senyuman yang ramah dan tulus. Bab 1248. Tuan Presiden terlalu sungkan. Tidak perlu sampai keluar menyambutku secara langsung. Lorenzo bersalaman dengan presiden. Sudah seharusnya aku lakukan. Hari ini kalian datang ke perjamuanku. Aku sebagai tuan rumah harus menyambut tamu-tamu yang datang secara langsung. Hahaha. Presiden tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Dewi. Wanita cantik ini. Dia adalah tunanganku, Wiwi. Lorenzo tidak pernah menyebut nama asli Dewi ke dunia luar. Ia tidak ingin membocorkan identitas tabib dewa. Jadi ia terus memanggilnya Wiwi di depan orang-orang ini. Tunangan. Presiden melirik Juliana sekilas. Namun dengan cepat ia kembali tersenyum. Haha, Lorenzo, ternyata kamu sudah punya tunangan.
Selamat ya. Percakapan ini sangat akrab. Dewi teringat saat pertama kali menghadiri acara makan malam di kediaman Ivan. Ivan sepertinya juga berkata seperti ini. Saat itu, orang-orang juga sangat terkejut melihatnya. Sudah lama aku punya tunangan. Lorenzo merangkul Dewi dan berkata terus terang. Sebelumnya di kediaman Ivan, dialah yang kembali menyelamatkanku dengan mengendarai mobil bom itu. Ternyata begitu. Presiden sangat terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi tatapan kagum menatap Dewi. Aku pernah dengar hal ini. Nona Wiwi benar-benar menjadi seorang pahlawan di kalangan wanita. Anda terlalu memujiku. Dewi tersenyum sungkan. Tidak, tidak. Kami anggap sebagai penyelamat kami. Presiden sangat bersemangat. Jika bukan karena bantuanmu waktu itu, mungkin kita tidak akan punya hari-hari yang damai seperti hari ini. Benar kan? Benar, benar. Di bawah kepemimpinan Semi, semua orang setuju. Aku tahu. Wanita yang Lorenzo sukai pasti wanita yang berbeda dari seluruh wanita pada umumnya. Tapi aku tidak menyangka ternyata dia begitu unik. Presiden terus memuji Dewi. Jangan puji dia lagi. Memujinya hingga ia sungkan. Hahaha. Lorenzo merangkul Dewi dengan manja. Hahaha. Tuan Presiden tertawa terbahak-balak. Masuklah. Kita mengobrol di dalam. Presiden berkata sambil membuat isyarat mempersilakan masuk. Ia berjalan berdampingan dengan Lorenzo, sambil berjalan sambil mengobrol. 3 keluarga besar mengikuti mereka dari belakang. Semi dan rombongan pengawal mengikuti mereka di paling belakang. Mereka masuk ke aula utama. Istri dari Tuan Presiden telah menyiapkan hidangan kelas atas. Ia menyambut mereka dengan hangat. Pertama-tama ia mempersilakan wanita untuk duduk terlebih dahulu. Tuan Presiden dan Lorenzo, serta beberapa pria duduk mengobrol di sisi lain ruang tamu. Sebagai orang dengan kekuatan terbesar di keluarga Henderson, Juliana juga duduk di antara pria-pria itu. Sejak masuk, Presiden mengenalkan Dewi pada istrinya. Oleh sebab itu, Nyonya Presiden begitu ramah pada Dewi, menjaganya sepenuhnya. Namun, seluruh perhatian Dewi terpusat pada Lorenzo. Ia duduk dengan postur elegan di atas sofa, menyilangkan kaki. Satu tangannya sedikit bergoyang memegang gelas anggur dan mendengar perkataan Presiden. Orang-orang lainnya mendengarkan dengan serius, seperti telah diajarkan sebelumnya. Mereka mendengarkan pidato itu dengan hati-hati. Hanya Lorenzo yang sangat santai mendengarkannya. Ia bahkan masih menatap Dewi dengan lembut. Dewi menatapnya sambil tersenyum. Ia lalu memalingkan wajah dengan tenang. Duduk dengan patuh. Menjawab perkataan demi perkataan yang dikatakan oleh Nyonya Presiden. Meskipun suasananya agak serius dan membosankan, namun Dewi membiarkan dirinya beradaptasi perlahan-lahan. Hanya saja, ia tidak menyangka obrolan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Belum ada tanda-tanda akan mulai makan. Perutnya sudah sedikit lapar. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan obrolan dengan Nyonya Presiden. Ia menatap Lorenzo dengan tidak berdaya. Namun, Lorenzo kini sedang berbicara. Semua orang memperhatikannya dengan fokus. Bahkan Presiden mendengarkannya dengan raut wajah serius. Ia tidak sempat memedulikannya. Dewi menatap ke arah lain. Ia menyadari Jeff ada di sisi aula satunya lagi. Ia mencari sosok Mina di antara keramaian. Bab 2149. Mina mengenakan setelan hitam. Sosoknya kecil di antara para pria. Namun ada rasa heroik dan agung padanya. Dewi sedikit geli. Ia merasa Lorenzo benar-benar keterlaluan. Tidak memperbolehkan Mina mengenakan gaun. Malah memintanya mengenakan seragam pengawal. Apa karena Lorenzo takut Mina akan mencuri pusat perhatian? Pria ini terkadang sangat menggemaskan. Untungnya Mina tidak keberatan. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Dewi. Wezo menarik tangannya, mengingatkannya untuk tetap sopan. Ia pun berbalik. Dewi menoleh kembali. Ia pikir ia masih harus menunggu lama. Tepat pada saat ini, Lorenzo berkata, "Baiklah, para wanita sudah lapar. Mari kita makan." Hahaha, aku yang tidak mempertimbangkan dengan benar. Menarikmu untuk mengobrol. Mengabaikan Nona Wiwi. Presiden secara otomatis sadar Lorenzo merasa kasihan dengan Dewi. Ia secepatnya mengundang semua orang untuk duduk. Lorenzo berjalan menghampiri Dewi dan duduk di sampingnya.
Ia menggenggam tangan Dewi di bawah meja. Ke-10 jari mereka terikat erat. Dewi tersenyum menatapnya. Matanya penuh dengan senyum manis. Lorenzo mengecup keningnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Kamu sudah lapar? Ya, Dewi menganggukkan kepala dengan jujur. Haha, Lorenzo tertawa. Ia langsung memotongkan sebuah steak sapi untuknya. Sekarang sudah boleh makan. Pada saat bersamaan, Presiden mengangkat gelasnya hendak bersulang dengan semua orang. Menyadari Lorenzo sedang memotong steak, ia langsung menurunkan gelasnya. Menunggu sampai Lorenzo selesai menyuapi Dewi sepotong steak. Lalu ia kembali mengangkat gelasnya dan berkata, "Selamat datang bertamu di rumahku. Aku dan istriku ingin bersulang untuk kita semuanya." "Selamat datang. Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih Nyonya Presiden." Semuanya mengangkat gelas, lalu minum dalam satu tegukan. Hari ini adalah perjamuan kekeluargaan. Anggap seperti rumah sendiri. Harap santai. Tidak perlu begitu sungkan. Presiden menginstruksikan. Saat ini, semua orang baru berani makan secara resmi. Sedangkan, Dewi sudah makan beberapa suap steak. Ia merasa dirinya sendiri sedikit kurang sopan. Ia berhenti sejenak, namun Lorenzo menyuapinya dengan lembut. Dalam sekejap, Dewi tidak merasa dirinya tidak sopan lagi. Melihat pemandangan ini, Tuan dan Nyonya Presiden saling bertatapan dengan tatapan mata yang penuh makna. Semua orang mulai makan. Para pria berbincang sambil makan. Mereka membahas tentang isu internasional. Beberapa wanita terus memperhatikan pasangan mereka dengan hati-hati. Bahkan Nyonya Presiden juga terus mengawasi gerak-gerik Tuan Presiden, memberikannya sesuatu yang diperlukan setiap saat. Hanya Dewi yang tertunduk dan terus makan. Bahkan Lorenzo mengambilkannya minuman dan memotongkan steak untuknya. Juliana melihat semua pemandangan ini dengan matanya. Namun ia tetap bersikap tenang. Anggun, tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, Dewi merasa sikap Juliana sedikit tidak dapat diprediksi. Apa wanita ini benar-benar tidak ada hubungan sama sekali dengan Lorenzo? Jika memang tidak ada, ia pasti juga bisa merasa cemburu. Bagaimana bisa tidak ada respons sama sekali? Dewi tidak mengerti. Namun ia juga malas untuk terus memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga, Lorenzo memperlakukannya dengan baik. Ia juga memperkenalkannya di depan semua orang. Ia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Hidangan ini seharusnya dinikmati secara pelan. Semua orang menikmatinya dengan pelan sambil mengobrol. Namun karena Dewi makan dengan cepat, ia juga kenyang dengan cepat. Ia tidak ingin tinggal di meja makan mendengar omongan kosong mereka. Ia seperti duduk di atas jarum. Lorenzo menyadari Dewi yang tidak nyaman. Berbisik padanya, "Pergilah jalan-jalan." Iya, Dewi langsung mengerti. Ia segera mendorong kursi dan meninggalkan meja. "Apa Nona Wiwi butuh sesuatu?" Nyonya Presiden langsung berdiri dan bertanya. Dia ingin ke toilet." Lorenzo langsung menggantikannya menjawab, "Biar aku antar." Nyonya Presiden bersiap mengantar Dewi pergi. Tidak perlu." Dewi buru-buru menolak. "Aku bisa sendiri." Nyonya Presiden tidak perlu sungkan. Lorenzo tersenyum. Wiwi terbiasa bebas sendirian. Dia tidak tahan dengan formalitas, biarkan dia pergi sendiri. Bab 2150. Betul. Dewi mengangguk-anggukkan kepala. "Aku hanya pergi ke toilet. Tidak mungkin tersesat." "Baiklah." Nyonya Presiden tidak memaksa lagi. Ia mengisyaratkan pelayan wanita untuk menemaninya pergi ke toilet. Dewi menoleh dan tersenyum pada Lorenzo. Lalu membawa tas tangannya. Mengikuti pelayan wanita berjalan menuju toilet. Tempat ini sangat besar. Ia butuh berjalan di koridor yang sangat panjang baru bisa sampai ke toilet. Jika bukan pelayan wanita yang menunjukkan jalan, Dewi sudah pasti akan tersesat. Namun, sebenarnya Dewi tidak begitu ingin ke toilet. Setelah masuk, ia mengoleskan lipstik ke bibirnya di depan kaca, lalu mengeluarkan ponsel untuk membalas pesan. Ponselnya terus bergetar saat ia makan. Sejak awal ia sudah ingin melihat ponselnya. Namun tampaknya tidak terlalu pantas membuka ponsel di acara makan seperti itu. Jadi ia terus menahannya. Ada beberapa pesan yang dikirimkan oleh Mina. "Apa Nona Dewi sudah masuk?" "Aku di belakang." "Nona Dewi, aku sudah menemukanmu." "Nona Dewi, jaga dirimu sendiri baik-baik.
Tidak perlu khawatirkan aku. Aku bersama dengan pengawal-pengawal lainnya. Baik-baik saja. Tidak disangka ini adalah perjamuan kekeluargaan. Aku pikir perjamuan makan terbuka ala barat. Istana presiden ini begitu megah. Begitu aman. Penjagaannya sangat ketat. Tampaknya Anda sebenarnya tidak butuh pengawalanku. Aku yang berpikir terlalu banyak. Haha. Dewi dan Mina memiliki pemikiran yang sama. Ia pernah menghadiri perjamuan terbuka ala barat. Orang-orang yang menghadiri perjamuan itu sangat banyak dan bermacam-macam. Sangat mungkin terjadi sesuatu. Namun, perjamuan kekeluargaan malam ini tampaknya sangat tenteram. Tamunya sedikit. Pengawal dan pelayan juga tidak banyak. Selain itu mereka juga terpisah. Semuanya tampak begitu rapi dan teratur. Sangat sulit untuk menyembunyikan ancaman. Dewi juga merasa ia sendiri telah terlalu banyak berpikir. Ia sedang mengetik di ponselnya. Hendak membalas pesan Mina. Ketika sebuah suara sapaan terdengar dari luar. Nona Juliana. Juliana menjawab dengan sepatah kata. Lalu berjalan masuk dengan anggun. Dewi mendongakkan kepala. Menatap Juliana melalui kaca. Ia mengenakan gaun emas yang dengan jelas menunjukkan bentuk tubuhnya yang indah. Membuatnya terlihat mewah dan anggun. Namun, hak sepatunya sangat tinggi. Jika ia berdiri di depan Dewi, Dewi terlihat begitu pendek. Aku sengaja mencarimu. Juliana tersenyum. Ia berkata dengan lembut. Mari kita mengobrol. Oke, Dewi berbalik dan menatapnya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku memang menyukai Lorenzo. Juga ingin menikahinya. Tapi aku tidak menggunakan trik apapun untuk mendekatinya. Juga tidak pernah menyebarkan berita pertunangan apapun. Juliana berkata dengan terus terang. Semua berita yang pernah kamu baca tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Dewi menatap raut wajahnya yang tulus. Sedikit ragu. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Siapa yang begitu kurang kerjaan? Menyebarkan gosip tentang orang lain. Hal ini begitu rumit. Kalau aku ceritakan, kamu juga tidak akan mengerti. Juliana berkata. Lalu menjelaskan. Lorenzo bilang kamu sangat polos. Tidak pernah melalui perebutan kekuasaan apapun. Jadi kamu mungkin tidak akan mengerti. Benar juga, Dewi acuh tak acuh. Aku memang tidak mengerti dan tidak perlu mengerti. Sebenarnya kamu juga tidak perlu mendiskusikan hal ini denganku. Kalau ada sesuatu, kamu bisa langsung katakan pada Lorenzo. Aku mempercayainya. Hehe, Juliana tersenyum ringan. Kamu memang gadis yang polos. Apa? Dewi tidak mengerti maksud perkataannya. Tidak apa-apa, Juliana menyunggingkan senyum. Aku hanya merasa, kamu begitu polos. Takutnya kamu akan kesulitan melindungi dirimu sendiri. Jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Dewi malas berbicara dengannya. Ia mencuci tangannya dan bersiap pergi. Sebenarnya menjadi seorang dokter pekerja lepas cukup bagus. Juliana tiba-tiba menambahkan. Sebenarnya juga tidak perlu terlibat dengan persaingan politik yang begitu rumit ini. Perkataan ini bisa dimengerti Dewi. Bahkan hatinya tersentuh. Awalnya ia juga berpikir seperti ini. Jadi ia terus menghindari Lorenzo. Hanya saja lama-kelamaan ia sudah tidak dapat menghindar lagi. Ia hanya dapat memilih untuk menghadapi perasaannya sendiri. Bab 2151. Namun, saat menghadapi saingannya, Dewi tetap harus menunjukkan kelebihannya. Ia mengangkat alisnya dengan dingin. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah seorang dokter. Tidak ada rahasia di dunia ini. Juliana tersenyum mengejek. Kita hanya tidak mengungkapkannya saja. Ia berkata sambil berbalik dan pergi. Dewi selalu merasa ada makna tersembunyi di balik kata Juliana. Untuk sementara ia tidak mengerti apa maksud kata Juliana. Ia malas memikirkannya. Dewi menyeka tangannya. Lalu berjalan keluar dari toilet. Tak disangka pelayan wanita itu hilang. Sebelumnya ia berjanji untuk menunggunya di sini. Dewi sedikit kehilangan kata-kata. Ia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan ingatannya untuk kembali. Setelah berjalan beberapa langkah, ia mendengar seseorang menangis. Ia menghentikan langkah kakinya. Lalu berjalan menuju ke arah sumber suara tangisan dengan penasaran. Di dalam sebuah ruangan, seseorang berkata, Tamara, dengarkan aku. Hari ini Lorenzo datang membawa tunangannya.
Jadi ayahmu tidak memperbolehkanmu keluar, agar kamu tidak malu. Tunangan apa? Tunangan Kak Lorenzo harusnya aku. Gadis itu fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Dewi mendengarnya dengan sangat jelas. Ia tidak dapat menahan diri untuk terkejut dan merasa heran. Siapakah gadis ini? Bagaimana bisa setelah Juliana pergi, datang lagi seorang pesaing? Terlebih lagi, mengapa suara wanita ini sangat tidak asing? Bisakah kamu berhenti bermain-main? Wanita lainnya menghela napas dan memberikan saran. Kamu sudah pernah menikah sekali. Menurutmu, apa Lorenzo masih akan menikahimu? Saat itu, kalian yang memaksaku untuk menikah. Pernikahan itu sama sekali tidak bahagia. Itu semua karena perbuatan kalian. Gadis itu sangat marah. Dengan susah payah aku bercerai. Aku ingin kembali mencari kebahagiaanku. Tapi kalian semua masih menghalangiku. Kita bukannya menghalangimu. Kita juga berharap kamu bisa bersama dengan Lorenzo. Tapi dia tidak menyukaimu. Dia sudah punya orang yang dia sukai. Tidak, tidak. Gadis itu menggebu-gebu. Kak Lorenzo menyukaiku. Sebelumnya kita pernah bertemu beberapa kali. Dia tersenyum padaku. Itu hanya senyum sopan. Sadarlah. Bukan. Dia menyukaiku. Dia memberikanku hadiah. Itu juga karena ayahmu. Ia memberikanmu hadiah sebagai bentuk sopan santun. Aku tidak percaya. Bukan seperti itu. Sudah. Berhenti membuat keributan. Wanita lainnya memotong perkataannya dan berkata dengan tegas. Malam ini kamu tidak boleh keluar. Tunggu sampai perjamuan makan malam selesai. Ayahmu akan menjelaskannya langsung padamu. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah dengan patuh. Jangan kurang ajar. Aku ingin bertemu dengan Kak Lorenzo. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Wanita lainnya marah. Masuk. Baik, terdengar suara dua pengawal wanita. Antar Nona kembali ke kamar. Baik, Ibu. Kenapa Ibu memperlakukanku seperti ini? Jangan ribut. Wanita itu panik dan langsung menutup mulut gadis itu. Diam dan patuhlah. Dewi buru-buru bersembunyi. Pintu ruangan terbuka. Wanita-wanita keluar dengan resah. Kemudian dua pengawal wanita menarik keluar seorang gadis berpakaian indah dan menyeretnya secara paksa keluar melalui pintu belakang. Dewi menjulurkan kepalanya dan samar-samar melihat bagian belakangnya. Gadis itu tidak tinggi, tapi bentuk tubuhnya cukup bagus. Seharusnya cantik, namun kondisi mentalnya tampaknya tidak terlalu baik. Suasana hatinya sangat menggebu-gebu. Ia memberontak sepanjang jalan. Pengawal wanita itu membuat isyarat tangan. Beberapa pengawal wanita lainnya datang untuk membantu. Kali ini mereka berhasil membawa gadis itu kembali. Wanita itu mengusap air matanya, lalu berbalik. Dewi tidak dapat menahan keterkejutannya. Bukankah dia Nyonya Presiden? Wanita itu tidak menyadari keberadaan Dewi. Ia mengatur suasana hatinya dan bergegas kembali ke aula utama. Satu-satunya orang di koridor panjang itu hanyalah Dewi. Ia menyortir pikirannya dan perlahan-lahan mengerti. Ternyata Putri Presiden juga menyukai Lorenzo. Terlebih lagi sepertinya ia sudah pernah menikah sekali. Sekarang sudah bercerai. Ia ingin bersama dengan Lorenzo. Tuan Presiden dan istrinya mungkin juga mengadakan perjamuan makan ini dengan sengaja ingin menjodohkan Lorenzo dengan putrinya. Tak disangka, Lorenzo langsung membawa tunangannya hadir di acara perjamuan ini. Nyonya Presiden sementara mengurung putri mereka agar ia tidak menanggung malu. Bab 2152. Melihat hal ini, Tuan dan Nyonya Presiden bisa disebut berakal sehat. Setelah mengetahui Lorenzo sudah memiliki tunangan, mereka menghalangi putri mereka untuk keluar dan membuat keributan. Dan gadis itu tampaknya telah mengalami banyak hal menyakitkan. Ia memiliki masalah mental. Sungguh kasihan. Secara keseluruhan, keluarga ini adalah orang-orang yang berakal sehat. Memikirkan hal ini, Dewi tidak terlalu peduli. Ia membalikkan badan dan kembali ke aula utama. Pada saat ini, acara perjamuan sudah selesai. Tuan Presiden mengusulkan untuk bermain di tempat ia biasa berburu. Para pria bergantian mengungkapkan ketertarikan mereka. Aku tidak ikut. Kalian mainlah. Lorenzo terus menatap Dewi. Dewi sedang berjalan masuk dari aula luar sambil mengangkat roknya. Raut wajahnya penuh dengan kebingungan. Sungguh menggemaskan. Lorenzo, baru jam 9. Bermainlah sebentar.
Kole berkata sambil tersenyum. Yang terpenting ada Wiwi juga. Anggap saja kamu menemaninya main. Kalau tidak, dia akan sangat bosan di dalam kastel setiap hari. Permainan apa? Dewi yang baru saja datang. Mendengar kata ini. Berburu. Apa Nona Wiwi tertarik? Tuan Presiden bertanya dengan akrab. Aku tidak ikut. Dewi tidak suka berburu binatang. Namun ia juga sadar ia tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Jadi ia hanya dapat menjauh. Kalau begitu, kita tidak usah berburu. Kita ke bawah saja main catur dan kartu. Tuan Presiden menyarankan sambil tersenyum. Ada beberapa permainan sederhana di sana. Kalian juga bisa main. Betul, Wiwi. Aku juga minta orang untuk membuatkan teh khusus untukmu. Kamu belum mencicipinya. Nyonya Presiden berkata dengan ramah. Perhatian Tuan dan Nyonya Presiden semuanya terpusat ke Dewi. Sepenuhnya mengikuti keinginannya. Orang-orang lainnya terus memperhatikan perasaannya. Pada saat ini, jika Dewi masih bertindak sesuka hatinya, ia juga akan merasa malu. Terlebih lagi, di masa depan Lorenzo harus menyelesaikan hal ini. Cepat atau lambat ia harus bisa melebur menjadi satu. Memikirkan hal ini, Dewi menoleh menatap Lorenzo. Lorenzo juga menatapnya seakan bertanya apa maksud tatapannya. Baiklah, Dewi menyadari Lorenzo tidak bersikeras untuk pergi, yang juga berarti ia bersedia untuk tinggal. Ia langsung berkata, "Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih Nyonya Presiden." Baguslah. Kole bertepuk tangan senang. Malam ini bisa belajar main kartu dengan baik dari Lorenzo. Kekalahan tempo hari belum cukup. Winston bercanda. Kamu berkata seperti kamu tidak pernah kalah. Kole menatapnya. Hahaha. Presiden tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu bahkan Lorenzo juga jago main kartu. Daya ingatnya sangat bagus. Ia bisa mengingat setiap kartu. Michael menghela napas. Kami 3 orang semuanya kalah telak. Kalau begitu, aku harus coba main dengannya. Presiden memanggil semua orang untuk turun ke ruangan bawah. Nyonya Presiden memanggil seluruh wanita untuk turun. Dewi menoleh ke arah pengawal-pengawal. Seluruh pengawal menunggu di lobi. Kecuali Jasper. Tidak ada pengawal lainnya yang ikut turun ke bawah. Mina melambai-lambaikan tangan ke arahnya dan berdiri jauh darinya. Dewi merasa sedikit tidak enak hati. Ia secara khusus membawanya datang. Pada akhirnya ia harus terus berkumpul bersama pengawal-pengawal lainnya. Tampaknya ia tidak merasakan rasa partisipasi dalam pesta. Orang-orang masuk ke ruangan bawah tanah. Para pria berkumpul duduk di meja kasino. Mulai bermain kartu sambil mengobrol. Mendiskusikan isu internasional. Dewi merasa mereka main apapun itu hanya alasan. Tujuan utamanya adalah mereka ingin berdiskusi. Presiden itu tampak sangat ramah. Namun sepasang matanya begitu jeli. Ia tanpa henti secara diam-diam mengamati kata-kata dan tingkah laku semua orang. Sepertinya ia juga sedang memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan semua orang. Lorenzo tidak banyak bicara. Namun setiap perkataannya tepat sasaran. Seluruh orang di tempat menjaga perasaannya, termasuk Presiden. Begitu juga di sisi wanita. Setiap wanita memiliki tujuannya sendiri. Seluruh wanita menjilat Nyonya Presiden dengan hati-hati. Pada saat bersamaan juga tidak berani menyinggung Dewi. Mereka diam-diam mengamati setiap kata dan perbuatan Dewi. Kali ini, Juliana tidak duduk satu meja bersama dengan para pria, melainkan berdiskusi dengan para wanita. EQ-nya yang luar biasa itu benar-benar sempurna dan tanpa celah. Bab 2153. Dewi tidak bisa berbaur dalam suasana seperti ini. Maka dia pun pergi ke tempat bermain lempar panah. Seorang diri bermain di sana. Kemampuanmu cukup bagus. Saat ini, terdengar suara dari belakang. Dewi menengok. Ternyata itu Kole. Dia berjalan mendekat dengan anggun sambil memegang segelas anggur. Tatapannya tertuju pada panah lempar yang ada di papan permainan. Lalu berkata sambil tersenyum. Semuanya mengenai target. Kemampuan Nona Wiwi sungguh luar biasa. Biasa saja. Dewi melihat ke arah Lorenzo. Dia sedang bertaruh dengan Presiden. Sekelompok orang mengelilingi mereka. Suasana sangat tegang dan ramai. Jadi, Lorenzo tidak memperhatikan Dewi. Sebelumnya, Pangeran Willy pernah berkata bahwa Nona Wiwi sangat setia kawan. Juga punya kemampuan yang luar biasa.
Hari ini aku sungguh melihatnya. Kole berdiri di samping dengan jarak 1 meter lebih, sambil menatap Dewi dengan tersenyum dan suaranya sangat rendah. Dewi sedikit tertegun. Dia menoleh dan menatap Kole. Kamu kenal Willy? Kole menjawab, perusahaan Pangeran Willy bekerja sama dengan grup Moore. Dalam bisnis, kami terus berhubungan. Selain itu, saat pesta wakil presiden sebelumnya, dia juga datang. Kamu lupa, Kole menatap Dewi sambil tersenyum. Oh, sepertinya memang begitu. Mendengar Kole membicarakan Willy, Dewi merasa sedikit bersalah. Dia teringat sebenarnya dirinya datang ke kota Snowy demi menyelamatkan Willy. Tapi sekarang dia malah hanya memedulikan hubungan asmaranya dengan Lorenzo, dan sama sekali melupakan hal itu. Entah bagaimana kondisi Willy sekarang. Kabarnya, Pangeran Willy dikurung di istana. Sekarang bagaimana hidup dan matinya masih tak diketahui. Kole sedikit mendekati Dewi, lalu menghela napas. Hais, seorang pangeran yang terhormat dan berbakat, sungguh disayangkan. Apa maksudnya? Dewi tertegun. Apa maksudnya hidup dan matinya masih tak diketahui? Coba kamu pikirkan. Kole menutupi bibirnya dengan gelas anggur, lalu berkata dengan suara rendah, saudara-saudara Pangeran Willy selalu ingin membunuhnya. Sekarang ada kesempatan sebaik ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa? Tapi, aku dengar sebelum dikurung, dia melapor pada raja. Dendam baru ditambah dendam lama. Sekelompok orang ini memang sudah berhati licik dan kejam. Takutnya mereka tidak akan membiarkan Pangeran Willy melewati hari Natal. Mendengar hal ini, hati Dewi tersontak. Hari Natal hanya tinggal 7 hari lagi. Sebelumnya, dia sungguh tidak memikirkan hal ini. Sekarang Kole membahasnya. Tiba-tiba dia menyadari, jika dia lebih lama sehari di sini, situasi Willy akan bertambah bahaya. Tuan Kole, saat ini, tiba-tiba Jasper menghampiri. Tuan meminta Anda ke sana. Kole segera mundur, menunduk untuk memberi hormat pada Dewi, lalu kembali ke tempat permainan. Jasper bertanya pada Dewi dengan suara kecil, Nona Dewi, tidak apa-apa kan? Apa dia bersikap tidak sopan pada Nona? Tidak apa-apa. Dewi menoleh dan menatap Lorenzo. Lorenzo juga sedang menatap ke arahnya. Dia pun tersenyum pada pria itu, lalu berkata pada Jasper, aku mau ke toilet. Kalian main saja. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan menyuruh Mina menemani Nona. Jasper tidak tenang membiarkan Dewi pergi seorang diri. Maka dia pun naik ke atas untuk memanggil Mina. Dewi pergi ke toilet, sambil masih memikirkan masalah Willy. Dia harus secepatnya menyelamatkan Willy. Tapi hanya dengan kemampuannya seorang, dia sungguh tidak berdaya. Namun, harus bagaimana mengatakannya pada Lorenzo. Saat sedang berpikir, tiba-tiba sesosok orang keluar dari ruang peralatan. Dewi terkejut dan menoleh dengan waspada, lalu melihat seorang gadis yang sangat cantik. Kulit putih, wajah yang cantik, serta sepasang mata yang jernih. Gadis ini sangat cantik hingga seperti keluar dari lukisan. Dia memakai gaun yang sangat cantik, rambutnya sedikit berantakan, dan ekspresinya sedikit gugup. Dia meminta maaf pada Dewi dengan tegang. Maaf, aku tidak sengaja mengejutkanmu. Aku takut ketahuan ibuku, jadi bersembunyi di sini. Setelah Dewi memperhatikan lebih detail, gadis ini adalah anak perempuan yang tadi ada di koridor aula pesta. Sepertinya adalah putri presiden. Bab 2154. Kamu datang menghadiri pesta keluargaku, kan? Gadis itu menatap Dewi dengan sepasang mata besarnya yang cantik. Apa kamu melihat Kak Lorenzo? Suara Dewi rendah. Lihat, apa dia ada di luar? Gadis itu menunjuk keluar dengan antusias. Ya, Dewi mengangguk. Aku ingin mencarinya. Gadis itu mengangkat panjang gaunnya dan hendak berlari keluar. Saat ini, pintu toilet terbuka. Lalu sesosok wanita tinggi memblokir pintu. Nona Tamara. Juliana. Gadis bernama Tamara itu menarik tangan Juliana, lalu berkata dengan gembira, ayo, ajak aku bertemu Kak Lorenzo. Dia ada di luar kan? Dia ada di luar, tapi... Juliana ingin bicara, tapi berhenti. Dia melirik sekilas ke Dewi, lalu berbicara pelan pada Tamara. Kamu tunggu di sini dengan patuh.
Aku akan memanggil Nyonya kemari. Jangan. Aku tidak mau bertemu ibu. Aku ingin bertemu Kak Lorenzo. Tamara segera berontak. Ingin keluar untuk mencari Lorenzo. Namun, Juliana memblokir pintu dan tidak membiarkannya keluar. Sambil berkata dengan panik, "Nona Tamara, harus patuh, jangan ribut. Kalau tidak, Tuan dan Nyonya Presiden akan marah. Lepaskan aku. Lepaskan aku." Tamara mendorong Juliana dengan marah. Emosinya pun semakin lama naik. "Aku ingat, kamu ingin merebut Kak Lorenzo dariku. Kamu sengaja memikatku. Saat itu kalau bukan karena kamu, aku pun tidak akan ribut dengan Kak Lorenzo. Juga tidak mungkin menikah dengan orang jahat itu." "Bukan." Baru saja Juliana mau menjelaskan. Tiba-tiba Tamara sudah menamparnya dengan kencang. "Minggir." Tamparan ini sangat kencang. Langsung muncul bekas ukiran di wajah Juliana. Seluruh wajahnya memerah. Tapi dia hanya menutupi wajahnya. Tidak membalas. Bahkan tidak berani bersuara keras dan tetap mempertahankan akal sehatnya. "Nona Tamara, jangan emosional. Aku akan keluar memanggil Nyonya." Selesai bicara, dia melirik sekilas Dewi, mendorong Tamara masuk ke toilet, lalu menutup pintu dan buru-buru pergi. Terdengar suara dari luar. Seharusnya pintu dikunci dari luar. Bahkan ada sesuatu yang menghadang pintu. Jadi, walaupun Tamara membuka pintu itu, tetap tidak terbuka. Serangkaian gerakan ini terjadi dalam waktu 1-2 menit. Luar biasa cepat. Bisa terlihat bahwa Juliana sering melakukan hal seperti ini. Sudah sangat ahli. "Keluarkan aku. Keluarkan aku." Tamara menggedor pintu toilet dengan penuh emosi. Sambil meraung marah. "Juliana, kamu wanita rendahan yang tak tahu malu. Dulu kamu juga mengunciku sekamar dengan Vindi seperti ini. Kamu sudah mencelakaiku. Kamu." Dewi menyaksikan seluruh kejadian ini dengan terkejut. Pikirannya menjadi hampa. Dari kata Tamara, bisa disimpulkan bahwa dulu dia dan Juliana sama-sama menyukai Lorenzo. Lalu, demi mendapatkan Lorenzo, Juliana sengaja mengunci gadis ini berduaan dengan seorang pria di kamar. Mungkin hal ini yang membuat gadis ini kehilangan martabatnya dan berpisah dengan Lorenzo, lalu menikah ke Dubai. Namun, dia tidak bahagia dalam pernikahannya, maka dia pun kembali. Jika semuanya adalah kenyataan, maka Juliana benar-benar sangat menakutkan. Gadis ini juga terlalu kasihan. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami oleh Dewi. Gadis ini adalah putri presiden. Kekuasaannya lebih tinggi dari Juliana. Kenapa bisa dicelakai oleh Juliana hingga begitu lemah? Namun, setelah memikirkannya lagi, itu juga bukan tidak mungkin. Bagaimanapun juga, Juliana sangat licik. Gadis ini juga terlihat sangat polos. Mungkin saja dijebak oleh Juliana. Kalau semua kata gadis ini adalah kenyataan, mengapa Presiden dan Nyonya Presiden tidak menghukum Juliana? Malah sebaliknya begitu ramah padanya. Jadi, masalah ini benar atau tidak? Untuk sementara masih belum bisa dijelaskan. Saat Dewi sedang berpikir, tiba-tiba Tamara jatuh lemas di lantai, sambil menangis putus asa. Melihat gadis ini begitu kasihan, Dewi pun tak bisa menahan diri untuk maju dan menghiburnya. Namun, saat ini tiba-tiba Tamara mengeluarkan pisau dan menyayat pergelangan tangan. Bab 2155. Dewi sangat terkejut, maka buru-buru mencegahnya. Namun, gerakan Tamara sangat cepat. Dia langsung menyayat pembuluh nadinya. Dengan cepat, Dewi memegang erat tangan Tamara, membuang pisau itu, lalu merobek gaunnya sendiri dan menutupi luka Tamara. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Tamara meronta dengan kuat, menyebabkan pisau itu melukai tangan Dewi. Namun, Dewi tidak memedulikannya. Dia tetap memegang tangan Tamara dengan kuat, sambil mengobati lukanya. "Tamara!" Saat ini, terdengar seruan panik Nyonya Presiden dari luar. "Cepat, cepat buka pintu!" Dengan cepat, pintu toilet dibuka. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Nyonya Presiden masuk sambil berteriak, menyuruh bawahannya memegang putrinya, lalu menanyakan kondisi luka Dewi dengan panik. Hal ini membuat Dewi heran. Saat ini, tidakkah seharusnya Nyonya Presiden lebih memedulikan putrinya sendiri? Kenapa sepertinya malah lebih memedulikan dirinya?
Lepaskan aku. Lepaskan aku, Ibu. Tamara masih meronta dengan kuat. Saat ini, terdengar suara marah. Ada apa ini? Cepat bawa dia pergi. Itu presiden. Sebagian besar reaksinya adalah marah. Tidak terlalu memedulikan putrinya. Kemudian, dia bertanya pada Dewi dengan perhatian. Nona Wiwi, kamu tidak apa-apa kan? Dewi menggeleng dengan merasa sangat bingung. Saat ini, sepasang tangan memeluknya dari belakang. Dewi tanpa sadar menoleh, lalu melihat ekspresi lembut Lorenzo. Tidak apa-apa kan? Aku, Kak Lorenzo. Kak Lorenzo. Dewi masih belum sempat bicara. Tamara sudah melepaskan diri dari pegangan pelayan wanita, lalu maju dengan antusias. Dengan tangan penuh dengan darah, dia menyentuh pipi Lorenzo. Kak Lorenzo. Cepat tarik dia. Setelah presiden berseru seperti itu, beberapa pengawal pun menarik Tamara, lalu segera membawanya pergi. Tamara masih ingin berteriak, tapi mulutnya sudah dibungkam. Suasana pun menjadi hening. Dewi menatap Tamara dengan ekspresi tertegun dan heran. Maaf, Nona Wiwi. Sudah membuatmu terkejut. Nyonya Presiden tidak pergi menghibur putrinya, melainkan buru-buru menenangkan Dewi. Aku sudah memanggil dokter. Lukamu akan segera diperiksa. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Nyonya. Dewi buru-buru berkata. Tidak perlu memanggil dokter. Aku bisa mengobatinya sendiri. Sebaiknya Nyonya melihat kondisi Nona Tamara, ini. Pergilah, kata Presiden. Nyonya Presiden pun menunduk meminta maaf pada Lorenzo dan Dewi. Lalu buru-buru pergi sambil membawa beberapa orang. Awasi dia dengan baik, Presiden menegur dengan ekspresi marah. Namun, saat berbalik badan, dia meminta maaf dengan ekspresi lembut. Maaf, Lorenzo, sudah membuatmu dan Nona Wiwi terkejut. Ini masalah kecil. Lorenzo memeluk Dewi, lalu berkata dengan perhatian. Kenapa penyakit Tamara semakin lama semakin parah? Carilah dokter spesialis untuk memeriksanya. Benar, beberapa hari yang lalu, dia masih baik-baik saja. Tapi, 2 hari ini, Hais, Presiden menghela napas panjang. Ekspresinya sangat cemas. Pesta ini malah berubah menjadi seperti ini. Aku bukan orang luar. Ini bisa dimaklumi. Lorenzo menghibur. Kami pulang dulu. Kamu cepatlah lihat kondisi Tamara. Jaga dia dengan baik. Ada ibunya yang menemaninya. Tidak akan apa-apa. Presiden menghela napas. Ayo, biar kuantar keluar. Saat pergi, Dewi baru menyadari bahwa orang-orang dari 3 keluarga besar, termasuk Juliana, tidak datang kemari. Mungkin demi tidak melihat kegilaan Tamara dan membuat Presiden serta Nyonya malu. Mereka pun tetap di ruang bermain. Saat Presiden dan Lorenzo melewati ruang bermain, barulah sekelompok orang menyambut, seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Mereka masih membahas permainan yang tadi, sedangkan Juliana juga sangat tenang, tidak seperti biasanya, seolah-olah masalah yang terjadi tadi tidak ada hubungannya dengannya. Dalam hati, Dewi merasa sangat takut. Orang-orang dari kalangan level atas ini begitu berhati dingin dan munafik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.